Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, ada berita menarik nih ya. Pak Jokowi itu selesaikan permasalahan batas laut RI Malaysia usai nego 18 tahun. Dan yang menarik, aksi Pak Jokowi ini membuat kisruh di parlemen Malaysia karena dianggap Malaysia telah menyerahkan kedaulatan terhadap Republik Indonesia. Parlemen Malaysia pun semprot habis-habisan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, berita yang seperti ini kok nggak pernah dikoar-koarkan oleh para pembenci ya, oleh Pak Hasto contohnya. Yang dikoar-koarkan ya hanya dinasti politik, kecurangan pemilu, itu aja. Kalau Pak Jokowi berhasil menyelesaikan ini nggak pernah diakui gitu. Yang dibahas cuma kejelekan-kejelekan. Nah, seperti apa sih kisruh parlemen di Malaysia? Kita lihat videonya berikut ini. Tak ada kaitan dengan saya. Tarik balik Cukup Putrajaya. Tarik balik. Baik. Tarik balik. Putrajaya Tarik duduk. balik. Tarik balik. Apa? Tarik balik. Speaker. Speaker. Baik. Duduk. Tarik balik. Duduk. Tarik Duduk. balik. Dengar. Tarik balik. Duduk. Duduk. Inilah parlemen di Malaysia ya. Speaker. Speaker. Membelakangkan pandangan pakar-pakar maritim kita yang selama ini membantu kerajaan dengan tekun dalam usaha melindungi hak wilayah maritim. Mereka memberi pandangan pakar, expert opinion, agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia. Umat harus tahu ya, perjanjian Singapura Republik Indonesia perjanjian 2009 itu telah dibantah oleh kerajaan Malaysia. Dan saya telah maklum kepada Presiden Jokowi bahawa kita tidak boleh terima yang ini kerana ia menjejaskan kepentingan Malaysia. Baik. Jadi penjelasan saya, empat soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik Inilah murahan. bukti Sebab mana mungkin negosiasi halus Pak pakar Jokowi. mana? Sebut pakar mana? Perjanjian mana yang dilanggar? Peruntukan mana yang dilanggar? Kawasan mana yang diserah kepada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita? Yang saya sebut tadi, yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat kita kakak saya, sahabat baik saya, yang mulia Datuk Sri Anwar Ibrahim. Merupakan kehormatan bagi saya dan delegasi. Yang pertama, saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi, di Selat Melaka bagian selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi. 18 tahun. Bisa diselesaikan. Ini alhamdulillah. Sri Anwar Ibrahim yang bekerja para menteri. Saya juga berharap negosiasi perbatasan lainnya, termasuk di darat, Badik, kemudian Sinapat selesai, juga bisa segera diselesaikan. Mumpung Perdana Menterinya masih Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan di Indonesia Presidennya masih Jokowi. Saya juga menyambut baik penyelesaian MOU untuk Border Crossing Agreement, Border Trade Agreement, dan juga sertifikasi halal, dan juga kerjasama promosi investasi. Kemudian yang kedua, mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, saya sangat menghargai sekali komitmen
Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan PMI Indonesia dan juga penegakan hukum yang adil bagi para pekerja Indonesia. Saya tidak mau anggap ini sebagai lawatan kerja biasa ataupun hubungan dua hala biasa. Kerana saya anggap Presiden Jokowi dan rakan-rakan Indonesia seperti yang saya ungkapkan tadi sebagai sahabat sejati. Dan perundingan kita itu perundingan keluarga, sahabat. Bapak Presiden dengan cara santai beritahu saya, Anwar, runding ini sudah puluhan tahun batasan, tak mampu diselesaikan. Jadi komitmen Presiden itu sangat jelas. Sebab itu pengarahan kita di sini dan sambut baik, terutama dengan dua di luar. Satu jalur keras, satu jalur sederhana. Itu sangat akrab dan memudahkan. Dan saya bangga dengan pimpinan kedua-dua hari ini, rakan-rakan lain. Kita dapat selesaikan satu isu yang telah kita gunding selama berpuluh tahun. Dan hari ini kita saksikan ada yang soal kecil yang akan kita putuskan mengikut instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan. Kok saya pun diberi instruksi sekali gitu. Kemudian yang dari segi perdagangan dan pelaburan itu penting. Sebab itu kita berikan penumpuan yang lebih dalam memorandum persepahaman ini tentang pelaburan langsung asing, pelaburan di sempadan yang dipermudahkan. Beberapa keputusan itu dilaksanakan, masuk soal pekerja PKI dan juga soal sempadan, kerana cara kita mendukung ibu negara Indonesia di Kalimantan ialah untuk memperkukuh pembangunan di sempadan. Dan kembalinya saya dari Indonesia dalam belanjawan madani, kita peruntukkan 1 bilion ringgit untuk perkukuhkan beberapa badan kanun dan juga imigrasi, custom di sempadan, termasuk juga jalan, infrastruktur, prasarana asas. Ini setelah cara kita memberi dukungan dan sokongan kepada Indonesia dalam rangka membina ibu kota. Yang lain itu adalah pembatasan sempadan darat dan maritim seperti kita dah beritahu tadi.